Seperti biasa, ketikkan sama dengan if, lalu tekan tab. Untuk logical testnya kita klikkan di kolom ini ya, jarak pengiriman, kita klik sekali, lalu tanda lebih kecil dari 599, tekan titik koma atau tanda koma, sesuaikan dengan versi Excel kawan-kawan. Nah di sini untuk jika kawan-kawan akan menampilkan gabungan angka dengan huruf, maka wajib menggunakan petik 2 ini ya kawan-kawan. Namun jika hanya menggunakan angka saja atau nomor seperti ini, tidak perlu menggunakan petik 2 ini. Oke, langsung kita isi di sini keterangannya 4 hari. Tekan titik koma atau koma, lalu tekan isi lagi if, tekan tab, kita klik lagi di sini. Lebih kecil dari 1355 km. Keterangannya 7 hari. Lalu kita if lagi. Kita klik di kolom D5. Lebih kecil dari 2000. Keterangannya 11 hari. Ini adalah yang value yang bernilai true atau benar. Jika tidak ada, ini ada muncul value if false, artinya jika keterangan yang kita butuhkan tidak ada, maka kita isi 14 hari. Nah, di sini sebelum kita enter, kita baca lagi ya kawan-kawan kodenya. Maksudnya di sini adalah jika kolom D5 ini berisi angka di bawah kurang dari 599 km, tampilkan teks 4 hari. Jika kolom D5 ini berisi angka kurang dari 1355, maka tampilkan angka 7 hari, teks 7 hari. Jika di kolom D5 ini angkanya kurang dari 2000, maka tampilkan teks 11 hari. Ini jika bernilai true. Namun selain itu tampilkan angka 14 hari, artinya jika lebih dari angka 2000, maka yang tampil adalah 14 hari. Nah, sini kita enter. Kita yes kan aja. Oke. Untuk ngisi kolom ke bawahnya kita tidak perlu copy manual ya kawan-kawan. Langsung saja kawan-kawan klik di kolom yang udah berhasil ini, lalu arahkan kursornya ke bawah sini, lalu klik 2 kali. Nah, ini bisa kita cek ya. Kita coba cek di sini untuk yang Padang Pidempuan. Jarak pengirimannya 382, maka tampil 4 hari. Kita bisa cek 382 ini masih di bawah angka 599 km ya kawan-kawan, makanya hasilnya 4 hari. Ini ada Palembang 1354, masih di bawah angka 1355, makanya dia masih masuk dalam kategori pengiriman 7 hari. Ini 1921 untuk di Bogor, dia masuk ke keterangan yang ini ya, 1356 sampai dengan 2000, makanya dia masuk di keterangan 11 hari. Nah, ini kan dia udah lebih dari 2000, makanya tampil 4 hari. Nah, tampil 14 hari. Kawan-kawan, ini rumus pertama dengan menggunakan if. Lalu ini kita menggunakan rumus dengan s. Sama seperti tadi penggunaannya, kita ketikkan sama dengan if s, lalu tekan tab, kita klik kolom I5 yang akan kita uji. Lebih kecil dari 599, titik koma atau koma, teks yang tampil gunakan petik 2 ya kawan-kawan. Jangan lupa ini karena kita akan menampilkan gabungan teks dan angka. 4 hari, titik koma. Nah, di sini ketika kita menggunakan rumus if tadi, kita harus mengetikkan lagi if di sini kan kawan. Nah, di sini tidak perlu kan kawan, kita bisa langsung mengetikkan logikanya. Maka di sini kita langsung bisa isikan I5 lagi. Lebih kecil dari 1355, titik koma atau koma, teks yang tampil adalah 7 hari, titik koma atau koma, kita klik lagi I5. Lebih kecil dari 2001, titik koma atau koma, teks yang tampil adalah 11 hari. Nah, di sini kita isikan true, titik koma, lalu kita isikan angka 14 hari. Nah, di sini akan kita bacakan kawan, kita akan pahami lagi rumusnya. Ini maksudnya adalah jika kolom I5 ini lebih kecil dari 599 km, maka yang tampil adalah teks 4 hari. Jika kolom I5 berisi angka lebih kecil dari 1355, maka
teks yang tampil adalah 7 hari. Jika kolom I5 ini berisi angka di bawah 2001, maka teks yang tampil adalah, saya sini 2000, maka teks yang tampil adalah angka 11 hari. Bernilai true. Jika ini semua terpenuhi, maka yang tampil ini dia, 11 hari, 7 hari. Namun, jika angka yang ada di kolom I5 ini lebih besar dari ketentuan yang kita tetapkan, dalam hal ini angka 2000, yang lebih dari 2000, maka yang tampil adalah 14 hari. Bisa kita enter untuk membuktikannya. Seperti tadi, kita klik kolom yang udah berhasil ini, arahkan kursor ke ujung bawah sebelah kanan, klik 2 kali. Sini kawan-kawan bisa cek ya. Sini kita gunakan AC 499. Ini masih di bawah angka 599 km, makanya tampil 4 hari. Sini ada Lampung, angka 774, masih di dalam range 600 sampai dengan 1355 km, makanya yang tampil adalah 7 hari. Sini juga ada Jakarta di angka 1743, itu masih dalam range 1356 sampai dengan 2000, makanya tampil angka 11 hari. Ini ada Bandung dan Banjarmasin. Kita di Banjarmasin, dia berisi angka 3163 dan itu lebih dari 2000, makanya tampil 14 hari. Ini bisa kita rubah. Kita bisa contohkan angka 2000, dia 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena ketika di rumus tadi kita menggunakan lebih besar. Jika ingin angka 2000 ini juga ikut, maka kita menggunakan di sini kita tambah lebih kecil sama dengan. Ini sama dengan. Nah, ini maksudnya adalah angka 599 ini juga masuk ke dalam kategori 4 hari. Ini juga angka 1355 ini masuk dalam kategori 7 hari. Ini juga angka 2000 masuk dalam kategori 11 hari, dan lebih dari 2000 masuk ke kategori pengiriman 14 hari. Kita enter. Nah, bisa kita klik lagi agar dia terupdate ya kawan-kawan. Kayak tadi, klik 2 kali di ujung sini. Nah, kawan-kawan bisa lihat ini dia 2000 hari karena dia masuk di kode tadi. Angka 2000 itu masuk ke dalam kategori pengiriman 11 hari. Namun jika kita tidak menggunakan angka sama dengan di kodenya tadi, maka 2000 itu tidak akan dihitung. Dia tidak akan dihitung masuk dalam kategori pengiriman 11 hari. Ini dia jika kawan-kawan ingin memasukkan kategori 2000 ini ataupun yang lainnya itu masuk dalam kategori yang kita inginkan, maka kita gunakan angka sama dengan. Oke kawan-kawan, ini bisa kita tes pengiriman 7 hari, kita bisa masuk angka 135, 1355. Ini akan tetap di angka 7 hari. Kawan-kawan bisa lihat ya, ini tidak berubah. Tapi ketika kita bikin 1356, maka ini akan masuk ke kategori 11 hari. Oke kawan-kawan, semoga ini bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke materi rumus N atau dan. N atau dan ini akan bernilai true atau benar apabila dua kondisi atau lebih terpenuhi semua. Sini keterangannya true atau benar jika RAM dan SSD-nya itu bernilai 16 GB dan SSD 1000 GB. Dan kolom beli ini akan terisi beli jika RAM 16 GB dan SSD 1000 GB. Oke, langsung saja. Sama dengan N, tekan tab, kita klik di kolom D5 ini, lalu sama dengan kita isikan keterangan yang kita inginkan. Apabila benar 16 GB, bisa kita isi teks atau angka ya kawan-kawan. Sini saya menggunakan angka aja agar lebih mudah dan lebih cepat juga. Kita titik koma atau koma sesuaikan dengan versi Excel kawan-kawan. Lalu logika yang kedua, kita klik lagi kolom E5 nya ini, sama dengan sini keterangannya adalah 1000 GB. Kita ketikkan aja angka 1000, lalu kita enter. Untuk mengisi ke bawah, kita klik kolom yang sudah berhasil ini, arahkan kursor ke bawahnya, klik 2 kali. Nah, sekarang kita bahas kenapa ini bernilai false. Karena syarat yang kita inginkan adalah bernilai true jika RAM-nya 16 GB dan SSD-nya 1000 GB. Di sini kawan-kawan bisa lihat SSD-nya hanya 552. Ini juga yang MacBook RAM-nya 8 walaupun SSD-nya 1000 GB, maka dia akan bernilai false.
Begitu seterusnya sampai ke del. Del ini bernilai true karena RAM dan SSD-nya itu sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Di sini dia memiliki RAM 16 GB dan SSD 1000 GB. Oke, sekarang kita ke kondisi beli atau tidak. Kita menggunakan if. Nah, agar gampang, kan kawan tidak perlu lagi mengisi ini lagi. Kita copy aja logika dari ini tadi ya. Kita klik 2 kali lalu tekan Alt, Ctrl copy untuk mengopi kodenya. Kita klik di sini, pastikan. Nah, di depan if ini, di depan n ini, kita tambahkan if, lalu tekan tab. Lalu di ujungnya ini tekan titik koma atau koma. Kita isikan ketentuannya beli jika RAM 16 GB dan SSD 1000 GB. Maka kita petik 2 petik koma di atas, jangan lupa. Beli petik koma lagi, petik 2 di atas lagi, titik koma atau koma, petik 2 lagi, lalu tidak. Maksud rumus ini adalah jika RAM 16 GB dan SSD 1000 GB, maka kita akan beli. Ini dia akan bernilai true. Misalkan kawan klik, dia akan hidup ini aktif dan fail if true-nya. Fail if true-nya akan kita beli apabila kondisi ini terpenuhi. RAM 16 GB dan SSD 1000 GB. Oke. Dan value false-nya atau tidak atau salah ini kita tidak akan beli. Ini keterangan yang tidak, atau kita lengkap saja tidak beli. Oke, kita enter. Jika muncul seperti ini, kita tekan yes saja, tidak beli. Nah, untuk mengisinya seperti biasa, kita arahkan yang udah jadi, kita klik sekali lalu arahkan kursornya ke bawah, klik 2 kali. Sini kawan-kawan bisa cek ya, Lenovo walaupun RAM-nya 16 GB tapi SSD-nya tidak terpenuhi, dia hanya 552. Begitu juga dengan MacBook ini. Walaupun SSD-nya 1000 GB tapi RAM-nya tidak memenuhi syaratnya, karena kita sini syaratnya 16 GB. Oke, dan seterusnya kawan-kawan bisa cek sendiri. Ini untuk 2 kondisi atau lebih. Sekarang kita lanjut ke penggunaan 3 kondisi dengan 3 kondisi. Sama seperti tadi, ini ada keterangannya. Yang pertama, statusnya akan bernilai true jika RAM 16 GB, SSD 1000 GB, dan kondisinya baru. Yang kedua, kolom beli ini atau tidak, beli jika RAM 16 GB, SSD 1000 GB, dan kondisinya baru. Oke, langsung saja. Sini pertama kita cek true atau false-nya. Sama seperti tadi, sama dengan N, tekan tab, lalu kita klik kolom RAM ini. Di kolom D16 sama dengan kita cek apakah angkanya ini 16, kita isikan 16, titik koma atau koma sesuaikan dengan versi Excel kawan-kawan. Lalu kita klik lagi di kolom SSD-nya ini. SSD-nya ada di kolom E16, sama dengan kondisinya akan true jika SSD-nya 1000 GB. Karena di sini kita isi angka 1000, titik koma atau koma. Lalu logika keempat adalah kondisinya baru. Maka kita klik di kolom kondisi ini, sama dengan, jangan lupa karena ini kita akan menampilkan teks, maka kita wajib menggunakan tanda petik 2 di atas. Namun jika akan menampilkan angka, tidak perlu, langsung saja kita ketikkan angkanya atau nomornya seperti yang angka 1000 dan angka 16 ini kawan-kawan. Di sini kita bikin kondisinya baru, kita enter. Untuk mengisi ini seperti tadi, kita klik sekali yang sudah berhasil, arahkan kursor ke bawah, klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa cek dari Lenovo ini kenapa dia bernilai false walaupun RAM-nya 16 GB. Di sini SSD-nya tidak terpenuhi. RAM-nya 16, SSD-nya seharusnya 1000 GB baru dia bernilai true. Ini ada true 1 Axio. Kenapa dia bernilai true? Karena RAM-nya 16 GB, SSD 1000 GB, dan kondisinya baru. Kita lihat di merek Dell ini, RAM-nya 16 GB, SSD 1000 GB, namun dia kondisi bekas, maka dia akan bernilai false, sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan. Oke kawan-kawan, ini bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom beli atau tidak ini. Di sini keterangannya adalah beli jika RAM 16 GB, SSD 1000 GB, dan kondisinya baru. Langsung saja kita copy aja ini rumusnya kawan-kawan agar mempercepat waktu kita ya. Kita klik 2 kali, tekan Alt, copy semua. Sini kita pastikan. Nah, sini sebelum kata N ini kita tambahkan if.
tekan tab. Lalu di ujung ini setelah tutup kurung N ini kita kasih titik koma atau koma sesuai dengan versi kawan-kawan. Di sini ada muncul value if true-nya apa. Jika semua kondisi ini terpenuhi yang kita inginkan ini, maka yang tampil adalah teks beli. Jangan lupa jika teks gunakan petik 2 di atas, lalu titik koma atau koma. Value if false-nya atau jika tidak terpenuhi kondisi ini, maka apa yang akan ditampilkan di sini? Yang akan ditampilkan adalah tidak beli. Oke, nah sebelum kita enter, coba kita pahami sekali lagi kodenya kawan-kawan ya. Di sini adalah if jika kolom D16 berisi angka 16 dan kolom E16 berisi angka 1000 dan kolom F16 berisi teks baru, maka statusnya yang tampil di kolom beli ini adalah beli. Namun jika semua ini tidak terpenuhi, maka yang tampil adalah tidak beli. Ini muncul ada value if false, artinya jika tidak terpenuhi rumus yang kita isi ini, maka apa yang ditampilkan? Yang tampil adalah teks tidak beli. Kita enter. Jika muncul seperti ini, tekan saja yes. Oke, nah seperti tadi, klik sekali sini lalu arahkan kursor dan klik 2 kali. Dari semua ini hanya satu yang kita beli kan, dan itu Axio. Coba kita cek kenapa dia di statusnya ini bernilai beli. RAM-nya 16 GB, SSD 1000 GB, kondisi baru. Ini sesuai dengan keterangan yang kita butuhkan ya kawan-kawan. Ini MacBook tidak terpenuhi karena RAM-nya 8 GB, SSD-nya 1000 GB dan kondisinya bekas. Oke kawan-kawan ya, ini dengan kondisi 2 atau 3 dan seterusnya itu sama. Jika kita menggunakan N, maka semua kondisi yang kita tentukan itu harus bernilai true, harus semua terpenuhi. Oke ya, semoga kawan-kawan bisa paham. Sekarang kita masuk ke materi left, right, mid. Sini ada keterangan sedikit. Left artinya kita akan mengambil semua huruf yang ada di sebelah kiri dari teks value yang akan kita target. Sementara right akan mengambil semua huruf di sebelah kanannya, dan mid akan mengambil teks yang di tengah dengan kondisi tertentu. Langsung saja. Sini kita pertama akan menggunakan rumus left. Seperti biasa, sama dengan left, tekan tab. Nah, sini teksnya, di sini ada muncul info teks, maksudnya adalah teks dari mana yang akan kita ambil. Di sini kita akan mengambil teks dari kolom nama, titik koma atau koma sesuai versi Excel kawan-kawan. Lalu di sini muncul 6 charts, artinya dari teks kolom yang kita klik ini berapa karakter yang akan kita ambil. Misal di sini kita akan ambil 2 karakter. Kita enter. Yang artinya 2 karakter dari sebelah kiri ini yang akan diambil adalah huruf R dan A. Kita coba ganti. Misal kita ingin mengambil 4 karakter dari teks Ramadan ini, maka yang tampil adalah huruf Rama, R, A, M, dan A. Namun jika 5, dia akan sampai huruf D ini, R, A, M, A, D. Kita coba enter untuk membuktikannya. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat ya, 4 karakter dari teks yang kita pilih. Sini kita coba teks yang kedua, sama dengan left. Misal kita ingin ambil dari teks job desk ini. Kita klik, karena muncul di sini teks, maksudnya adalah teks mana yang akan kita ambil. Titik koma atau koma sesuai versi kawan-kawan. Dan sini muncul berapa karakter yang akan kita ambil. Misal di sini kita ingin mengambil huruf H-nya, maka kita klik 1. Tampil adalah huruf H. Oke. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Di sini kita coba sekali lagi di kolom digital marketing. Sama dengan left. Tekan tab. Teks target kita adalah ini, job desk digital marketing. Kita klik titik koma atau koma, berapa karakter yang akan kita ambil. Di sini kita ingin mengambil karakternya ada sekitar, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka, 7 karakter. Maka yang tampil adalah digital, karena ini ada 7 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke, kita coba enter. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya, muncul 7 karakter dari digital ini. Jika kita pakai
Jika kita ingin mengambil 2 karakter aja, maka kita angka 7 ini karakter yang akan kita ambil ini kita isi 2. Kita coba. Yang tampil adalah angka huruf D dan I. Ini kawan-kawan bisa lihat untuk isi ke bawah semua. Klik 2 kali. Nah, sini bisa lihat CO dari content creator, CO dari copywriting, SP dari SPV, dan seterusnya sampai ke bawah. Oke. Ini bisa isi sampai kemari. Nah, sekarang kita ambil right. Right di sini akan mengambil semua huruf di sebelah kanan dari target value yang kita ambil. Misal, di sini kita akan mengambil target value dari NIP karyawan ini. Oke, langsung saja sama dengan right. Kita pilih teksnya yang mana. Kita klik ini. Kita tekan titik koma atau koma, sama seperti tadi, dia memerlukan berapa karakter yang akan diambil. Di sini kita ingin mengambil huruf S dan A, maka kita klik, kita isi 2. Oke. Misal kita ingin ambil dari kolom nama ini, kita ingin ambil teks yang sebelah kiri sebanyak 2, dan itu adalah huruf E dan H. Kita coba, sama dengan right. Kita pilih target teksnya yang mana, titik koma atau koma, karakternya kita akan ambil 2 karakter, artinya yang akan kita ambil adalah huruf E dan H, 2 karakter, enter. Ini muncul ya kawan-kawan. Kita coba yang lain. Kita ingin mengambil 3 karakter, misalnya di sini kita ingin menampilkan huruf H, A, dan N, sama dengan right. Kita pilih teksnya yang akan kita ambil, titik koma atau koma, berapa karakter, 3. Yang akan muncul adalah teks H, A, N. Oke kawan-kawan, bisa kita isi semua, kita menggunakan yang 2 karakter. Di sini kita akan mengambil 2 karakter dari semua ini, dari NIP karyawan. Kita akan ambil angka SA, HD sampai ke bawah, sampai HM ini. Maka caranya adalah seperti tadi, klik 2 kali di sini, klik sekali di ujung yang sudah berhasil ini, lalu arahkan kursor ke bawah, klik 2 kali. Oke, bisa kawan-kawan cek untuk kebenarannya. Ini ada HA untuk head admin, DM digital marketing, dan seterusnya sampai ke HM head marketing. Sekarang kita akan mengisi kolom mid atau tengah. Di sini mid artinya mengambil teks yang di tengah dengan kondisi tertentu. Di sini sedikit berbeda ya kawan-kawan dengan left dan right tadi. Kita contohkan langsung. Sama dengan mid. Nah, di sini muncul pertama adalah teks. Target teks mana yang akan kita ambil? Di sini kita ingin menampilkan dari teks nama, misalnya Ramadan. Titik koma atau koma, start number artinya dari karakter yang keberapa yang akan kita ambil. Misal kita ingin ambil yang di tengah ini dari huruf A, maka itu artinya R ini 1, A2, M3. A artinya berarti dia di angka 4. Maka kita isi angka 4, titik koma. Lalu berapa karakter? Kita akan mengambil 2 karakter. Maka yang akan tampil adalah A, D, dan H. Kita isi 3. Oke. Nah, kalian bisa lihat muncul ADH. Karena kita mengambil teks C4. Dalam hal ini adalah Ramadan. Start numbernya adalah karakter nomor yang keempat. Ini R1, A2, M3, A ini 4. Karakter yang kita ambil ada 3. Sini muncul keterangannya 6 charge, artinya jumlah karakternya. Maka yang akan kita ambil adalah dari huruf A, D, dan H. Kita enter. Kita coba isikan semua sampai ke bawah. Klik 2 kali. Nah, di sini kenapa ini ada 1 dan ada 2? Kita bisa cek. Ini muncul huruf I. Kita bisa cek. I di dalam kolom nama ini, dalam hal ini Budi, dia udah di terakhir, makanya dia hanya muncul I. Ini juga AN. Kita mengambil 4 angka, sementara di angka keempatnya muncul huruf A, makanya dia masuk ke left, masuk ke right. Dia akan tampil huruf A dan N. Begitu juga N ini, Rian. Huruf keempatnya adalah N, maka dia tampil N.
dan seterusnya. Maka jika kita ingin mengubah ini, target teksnya harus kita ubah juga. Misalnya kita target teksnya adalah NIP karyawan. Kita coba, kita ulangi, kita klik 2 kali, meet, ini kita hapus. Target teksnya adalah NIP karyawan. Lalu E4, start number-nya adalah kita mulai dari, kita ingin ambil angka 1991 ini, kita ingin ambil tahunnya ini, tengah-tengah ini. Maka ini kita hitung, R adalah 1, M adalah 2, D adalah 3, tanda strip ini adalah 4. 1 ini ada di angka 5, maka ini kita isi 5. Titik koma atau koma, 6 karakter. Kita ingin ambil berapa karakter? Kita ingin ambil 4 karakter ini, maka kita isi angka 4. Kita ulangi lagi. Kita ambil dari teks E4 ini, dalam contoh ini kita ambil E4 adalah NIP karyawan RMD strip 1991 strip SA. Teksnya adalah ini, lalu start number-nya kita mulai dari angka 5, R1, M2, D3, strip ini 4, 1 ini 5, makanya sini kita isi angka 5. Lalu kita lanjut 6 karakter, maksudnya adalah berapa karakter yang akan kita ambil. Sini kita ingin mengambil 4 karakter, sini kita akan mengambil angka 1991 ini. Kita coba enter. Nah, muncul ya kawan-kawan, bisa kita isi semua ke bawah. Bisa kita cek kembali kebenarannya. 1998, 1990, 1994, 2000, 2001, 1998, 2000 lagi, 2003, 1992, 2002, 1999. Nah, ini semua benar ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan bisa memahami ini dengan baik. Sekarang kita masuk ke materi tentang penggunaan rumus XLOOKUP, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Di sini ada tabel kode, ada kolom kode, merek mobil, warna, tipe, dan harga. Dan ini memiliki kode masing-masing, dan ini tabel yang akan ditampilkan untuk masing-masing kode tersebut. Dan di bawah sini ada keterangan. Yang pertama itu, tampilkan merek mobil menggunakan rumus MIT dan VLOOKUP. Yang kedua, tampilkan warna mobil dengan rumus right dan VLOOKUP. Yang ketiga, tampilkan tipe mobil dengan rumus left dan HLOOKUP. Dan sini kita akan menampilkan harga dengan menggunakan rumus XLOOKUP. Oke, langsung saja. Sini kita akan menampilkan merek mobil berdasarkan tipenya ini. Merek mobil ada 4 kode, 4 huruf yang di tengah. Maka untuk mengambilnya ini kita menggunakan rumus MIT, yaitu sama dengan MIT. Teksnya, pilih teks value yang akan kita ambil dari sini, lalu titik koma atau koma sesuai dengan versi Excel kawan-kawan. Start 6 maksudnya adalah dari teks yang kita pilih ini kita akan mengambil dari teks yang keberapa. Di sini kita akan mengambil dari C, maka bisa kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka sini kita isi yang 4 karena kita akan mengambil dari huruf C ini. Lanjut titik koma, 6 karakter maksudnya adalah dari teks ini berapa karakter yang akan kita ambil. Di sini kita akan mengambil 4 karakter yang menjadi kodenya. Oke, kita pilih juga 4. Seharusnya jika ini benar, yang tampil adalah huruf C, C, D, O. Oke, kita enter. Nah, berhasil. Selanjutnya, untuk mengambil value dari tabel VLOOKUP ini, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, kita klik kode yang rumus yang tadi. Setelah sama dengan ini, kita tambahkan VLOOKUP. Tekan tab. Lalu di akhir tutup kurung dari MIT ini, kita kasih titik koma atau koma. Tabel arraynya kita blok tabel merek mobil ini sampai ke bawah. Jangan lupa Fn, F4 atau F4 untuk mengunci datanya agar tidak lari. Selanjutnya kolom indeks yang keberapa. Di sini kita akan menampilkan dari kolom indeks yang kedua. Ini yang pertama kodenya, yang kedua adalah keterangan dari kode ini. Oke, kita isi yang kedua. Titik koma atau koma. Sini kita pilih false atau exact match. Artinya jika data yang di sini ada, maka ditampilkan. Namun jika tidak ada, maka dia akan menjadi error. Kita isi 0 atau false sama saja. Kita enter. Seharusnya CCDO ini akan menampilkan hasil ini Chevrolet Colorado. Oke, kita yes kan. Nah,
Berhasil ya kawan-kawan. Sekarang untuk mengisi ke bawah ini kita klik sekali di sini, lalu arahkan kursornya ke ujung. Setelah berubah tanda tambah hitam seperti ini, kita klik 2 kali. Ini bisa kita cek kembali agar apakah kode yang ada di sini sesuai dengan merek mobil ini. Sini kita ambil HACD, artinya Honda Accord. Oke. TYRH Toyota Rush. Oke, sini kita ulangi lagi cara membaca rumus ini. Saya zoom sedikit. Sini maksudnya adalah VLOOKUP. Pertama kita ngambil dari teks yang tadi itu, dari kode ini, kita pilih teksnya, lalu start name-nya, artinya dari teks yang kita pilih tadi, kita akan mengambil teks yang keberapa. Lalu 6 karakter artinya adalah berapa karakter yang akan kita ambil. Oke, lanjut ini VLOOKUP. Cari data value ini yang ada di tabel vertikal ini, yang secara vertikal dia ke samping. Pada baris kedua, jika ada tampilkan, namun jika tidak ada dia akan menjadi error. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan kolom warna. Sini kolom warna kita menggunakan rumus right dan VLOOKUP juga. Ini rumusnya, tabelnya, tabel warna mobil. Sekarang kita akan menggunakan rumus right, artinya kanan. Sama seperti tadi, sama dengan right. Kita tekan tab. Lalu pilih teksnya. Kita akan memilih dari teks ini. Titik koma atau koma. Jika rect dia tidak ada seperti yang tadi. Rect akan mengambil semua teks yang kita pilih tadi, namun yang hanya sebelah kanan aja. Misal ini kita pilih teksnya yang kita pilih tadi, lalu berapa karakter. Kita akan mengambil satu karakter. Kita hanya akan mengambil huruf B. Maksudnya adalah dari teks ini ambil huruf yang paling sebelah kanan, hanya satu saja. Jika benar, ini akan menghasilkan huruf B. Oke, berhasil ya kawan-kawan. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP sama seperti tadi untuk menampilkan tabel warna ini. Warna merah, hitam, silver, biru, dan putih. Sama seperti tadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu di akhir setelah tutup kurung rect ini kita kasih titik koma atau koma. Tabel array-nya kita blok tabel warna mobil ini dari sini aja. Tekan F4 atau Fn dan F4 untuk mengunci tabelnya, titik koma atau koma. Lalu kita pilih yang kolom kedua. Ini satu, ini kedua. Oke. Lalu kita pilih false atau exact match, artinya data yang sesuai. Jika data ini tidak sesuai maka akan menghasilkan error, namun jika ada maka ditampilkan yang kolom kedua ini. Oke, kita enter. Yes. Sama seperti tadi, untuk mengisi ke bawah ini kita arahkan kursornya ke ujung ini, klik 2 kali. Nah, sini kawan-kawan bisa cek kembali. B untuk warna biru, H untuk warna hitam, S untuk warna silver. Oke, silver. P untuk warna putih. B untuk warna biru. Oke, sesuai ya kawan-kawan. Selanjutnya kita akan menampilkan tipe. Tipe di sini dengan rumus left dan HLOOKUP. Ini tipenya, ini kita akan menampilkan data dari tabel yang berbentuk horizontal atau ke bawah. Kita akan menggunakan left sama seperti tadi, sama dengan left. Tekan tab, pilih teks yang akan kita ambil. Kita pilih ini, klik sekali lalu titik koma. 6 karakter artinya dari teks yang kita pilih ini kita akan mengambil berapa karakter yang di sebelah kirinya. Kita akan mengambil huruf O dan R ini, maka kita pilih angka 2. Jika benar, ini akan menghasilkan huruf O dan R. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan tipe ini. LS untuk listrik, ST dan sedan, OR off-road, TC double cabin, SV SUV. Kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Setelah sama dengan tambah rumus HLOOKUP, tekan tab. Lalu di ujungnya, setelah di ujung tutup kurung ini, kita tekan isi titik koma. Tabel array-nya kita blok ini. Fn F4 atau F4 untuk mengunci tabelnya. In row index 6 kita akan menampilkan kolom yang kedua ini. Baris yang kedua ini. Oke. Maka kita isi angka 2, titik koma, lalu kita pilih false exact match, artinya datanya harus benar-benar ada. Jika tidak ada maka akan menghasilkan error. Kita enter.
seharusnya OR akan menghasilkan off-road ini. Oke, kita enter. Yes, oke, benar ya kawan-kawan, OR off-road. Selanjutnya kita isi ke bawah seperti tadi, arahkan kursornya ke ujung ini lalu klik 2 kali. Kita bisa cek kembali DC double cabin, oke, SV SUV, SD sedan, LS listrik. Oke kawan-kawan, sesuai ini juga SD sedan. Sekarang kita akan menampilkan harga berdasarkan dari tipenya ini menggunakan rumus XLOOKUP. Oke, langsung saja sama dengan XLOOKUP. Lookup value-nya kita akan mengambil acuannya adalah tipenya ini. Kita klik sekali, titik koma. Lookup array-nya adalah kita akan mengecek tipe off-road ini dari ini membaris listrik sedan off-road sampai SUV ini, lalu F4 atau F4 untuk menguncinya. Selanjutnya titik koma. Di sini maksudnya adalah jika data ini ada, tampilkan harganya. Kita akan menampilkan harga yang ini 100 juta sampai seterusnya ini. Oke, sesuai tipenya SUV sedan, dia akan menampilkan harga di bawahnya. Maka kita blok yang baris ini sampai kemari, F4 atau F4. Titik koma atau koma. Nah, di sini ada keterangan if not found, maksudnya jika tipe yang kita pilih ini tidak ada di sini di tabel tipe dan harga ini, dia tidak ada muncul, maka kita isikan teks kosong atau bisa kita isi dengan angka 0. Titik koma atau koma. Match mode-nya adalah kita menggunakan pencarian exact match, artinya tipe ini harus benar-benar ada di dalam tabel ini. Oke, kita pilih, kita isi angka 0 untuk exact match-nya. Ini tidak perlu kita isi, lalu kita enter. Seharusnya ini akan menampilkan harga dari tipe masing-masing. Oke, kita enter. Kita bisa cek off-road harganya 250 juta. Oke, benar ya kawan-kawan. Sekarang kita isi ke bawah sama seperti tadi. Klik 2 kali di sini. Kita cek kembali. Double cabin 300 juta. SUV 350 juta. Sedan 200 juta. Listrik harga 100 juta. Oke kawan-kawan. Semoga ini bisa membantu untuk memperlancar kemampuan Excel kawan-kawan. Sekarang kita masuk ke materi tentang index match. Dua rumus yang seringkali digunakan secara bersamaan untuk mencari data. Di sini saya akan mencoba menampilkan pekerjaan dari Husein. Di sini ada tabel yang berisi kolom nama, pekerjaan, gaji pokok, dan alamat, dan sedikit teks bantu. Yang ke sebelah kanan ini adalah teks, adalah baris maksud saya, maaf. Yang ke bawah disebut dengan kolom. Oke, langsung saja kita mulai. Kita akan menampilkan pekerjaan dari Husein. Husein pekerjaannya SPV atau supervisor. Sama dengan index, tekan tab. Array-nya adalah kumpulan data dari mana yang akan kita cari. Sini bisa kita blok semua dari kolom nama ini sampai ke pandu. Fn F4 atau F4 untuk mengunci tabelnya agar tidak lari. Row 6 maksudnya adalah baris keberapa. Di sini Husein ada di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita isi angka 7, titik koma atau koma sesuai versi Excel kawan-kawan. Kolom keberapa? Di sini nama ada di kolom, pekerjaan ada di kolom kedua, maka kita isi angka 2. Seharusnya yang tampil adalah teks SPV. Oke, selanjutnya kita menampilkan gaji pokok. Sama seperti tadi, index, array-nya kita blok semua, Fn F4 atau F4, lalu kunci dengan menekan F4 tadi, titik koma atau koma sesuai dengan versi Excel kawan-kawan. Row 6 sama seperti tadi, baris ke 7 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, titik koma atau koma, kolom ke 3. Seharusnya yang tampil adalah 4.500.000. Oke, sekarang kita menampilkan alamat. Sama seperti tadi juga, index, tekan tab, array kita blok semua ini, Fn F4 untuk mengunci datanya, titik koma,
baris baris ke-7, lalu kolom ke-4. Seharusnya yang tampil adalah jalan pandu. Oke, ini dia ketika kita menggunakan indeks untuk menampilkan data, untuk mencari data yang kita butuhkan. Lalu kita akan menggunakan match. Match akan menghasilkan angka atau number aja. Maksudnya adalah seperti ini. Sini kita akan menampilkan Husain sama dengan match. Lookup value-nya adalah kita akan mencari data Husain ini. Titik koma atau koma. Lookup array-nya kita cari dari kolom nama. Kita blok ini sampai ke bawah. Titik koma. Nah, sebelum titik koma kita seperti biasa fn f4 untuk mengunci datanya. Titik koma atau koma. Sini kita gunakan angka 0 atau exact match. Maksudnya adalah cari data Husain ini atau teks Husain ini sesuai dengan yang ada di kolom nama ini. Jika tidak ada, maka hasilnya akan error. Ini seharusnya muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seharusnya muncul angka 7. Oke, kita enter. Itu kan kawan-kawan. Oke, sekarang kita akan menampilkan SPV. Seharusnya ini juga muncul angka 7. Sama seperti tadi, match. Lookup value-nya adalah SPV. Dari data kolom pekerjaan ini kita kunci datanya. Exact match-nya yang kita pilih match type-nya exact match. Artinya teks SVM ini harus benar-benar ada di dalam kolom pekerjaan ini. Oke, kita isi angka 0 untuk exact match-nya, tekan enter angka 7. Nah, sekarang coba kita rubah ini. Kita rubah menjadi angka 4.600. Seharusnya ini muncul di angka di sini adalah angka 2. Oke, kita coba sama dengan match. Lookup value-nya ini titik koma atau koma. Lookup array-nya kita blok gaji pokok kolom ini sampai ke bawah. F4 atau F4 mengunci datanya. Match type-nya adalah 0 atau exact match. Harus benar-benar ada. Oke, kita enter. Harusnya ini muncul angka 2. Oke, kawan-kawan. Sekarang kita akan menggunakan kombinasi index match untuk menampilkan alamat ini. Jika tadi kita menggunakan index, sekarang kita menggunakan index match untuk pemahaman lebih lanjut. Nah, sama seperti tadi, sama dengan index, kita mencari datanya dulu. Index array apa yang akan kita cari? Kita akan menampilkan data dari alamat. Maka kita blok ini sampai ke bawah. Titik koma atau koma. Lalu kita gunakan match untuk mengambil angkanya tadi. Oke, lookup value-nya kita akan mencari nama dari Husain. Oke, titik koma atau koma dari kolom nama. Ini dia, kita blok, lalu F4 atau F4 untuk menguncinya. Match type-nya kita gunakan exact match, artinya data ini harus benar-benar ada. Nah, sebelum kita enter, kita coba baca sebentar. Masuk rumus ini adalah cari dari kolom tabel alamat ini, cek angka yang keluar. Jika yang keluar adalah angka Husain, ada di angka 7. Jika yang keluar adalah angka 7, maka tampilkan alamat jalan pandu. Oke. Namun jika tidak ada, maka tampilkan angka error. Kita enter. Seharusnya yang tampil adalah jalan pandu. Yes. Oke. Kita ulangi. Sini kita akan menampilkan, nah sini kita coba ubah, sini kita tampilkan data dari Julham. Seharusnya ini berubah ya kawan-kawan, kan tadi ini kita menggunakan match. Julham ada di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, baris ke-5. Seharusnya ini berubah jadi angka 5. Oke, dan ini kawan-kawan bisa lihat jalannya juga berubah otomatis menjadi sentosa. Sini bisa kawan-kawan ulangi lagi. Indeks, kita cari alamat ini, kita blok alamat ini, array acuan datanya, lalu matchkan data yang jika yang muncul adalah angka 5, dalam hal ini angka 5 adalah si Julham, maka tampilkan data alamatnya. Oke. Exact match artinya cari alamat Julham dari kolom yang kita blok ini, jika tidak ada maka tampilkan error. Sini jika kalau masih ingat menggunakan rumus if error, kita tambah if error, lalu teks errornya
kita tampilkan teks kosong aja. Oke. Sini coba kita rubah menjadi nama misalnya Parman. Seharusnya ini akan menjadi 0 atau error, dan ini akan menjadi teks kosong. Oke, kawan-kawan bisa lihat. Silakan kawan-kawan ulangi video ini, semoga bisa membantu dan bisa memahaminya dengan baik. Sekarang kita masuk ke materi penggunaan rumus XLOOKUP. Nah, di sini ada kolom yang masih kosong, yaitu bonus, penempatan, mutasi, gaji pokok, dan total gaji. Dengan tabel acuannya, tabel gaji dan bonus, dan tabel penempatan. Oke, langsung saja kita isi. Sama dengan XLOOKUP, tekan tab. Ulangi. Sama dengan XLOOKUP, tekan tab. Lookup value-nya adalah kita klik yang C4 ini sebagai value kuncinya. Lookup array-nya kita blok yang ini, kolom masa kerja ini sampai ke bawah, jangan diblok semua. Maksudnya adalah cari angka 10 ini dari kolom masa kerja ini. Oke. Lalu tekan F4 atau Fn F4 untuk mengunci tabelnya, titik koma atau koma sesuai versi Excel kawan-kawan. Return array maksudnya adalah jika angka 10 ini ada di dalam kolom masa kerja ini, maka tampilkan bonusnya. Oke, maka return array-nya kita harus mengklik kolom bonus ini. Kita klik sampai ke bawah, lalu kunci dengan F4 atau Fn dan F4, titik koma atau koma. If not found, jika tidak ketemu, jika datanya tidak ada, maka kita isi angka 0, titik koma atau koma. Nah, ini kita pilih yang min 1. Maksudnya adalah sesuai dengan tabel gaji dan bonus ini masa kerjanya harus genap 2 tahun baru dia mendapatkan bonus 500.000. Harus masa kerjanya genap 5 tahun, bonusnya segini, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, jika ada angka 6 ini, masa kerja 6 tahun, maka tentu bonusnya ada di angka 900.000. Jika masa kerja setahun 1 tahun ini, maka tentu dia tidak ada bonus. Makanya sini dibikin exact match or next month item, maksudnya angkanya harus benar-benar ada atau angka yang di bawahnya harus angka bulat. Ini seperti ini, 10 tahun dia berarti ada. Sedangkan ini 9 tahun, dia akan berisi bonus angka 1350 ini kawan-kawan. Oke, kita lihat hasilnya. Kita isi dulu ini min 1. Seharusnya ini 10 tahun ini akan berisi bonus 1.600. 5 tahun ada. Yang 4 tahun dia tidak ada di sini, maka dia akan mengisi bonus di 500.000. Karena dia di sini harus genap 2 tahun, harus genap 5 tahun, harus genap 8 tahun, dan 10 tahun harus genap. Baru dia mendapatkan bonus ini. Jika kurang dari ini, maka dia akan mengambil bonus yang ke bawahnya. Oke, kita enter. Lalu kita isi ke bawah seperti biasa. Kita klik sekali di sini, klik 2 kali di ujung kolom ini. Nah, kawan-kawan bisa lihat 4 tahun masih gaji, masih bonus 500.000 karena dia belum genap 5 tahun, makanya dia mengambil bonus yang di bawahnya, yaitu bonus masa kerja 2 tahun. Sama seperti ini, dia mengambil bonus yang di bawah 8 tahun, yaitu 900.000 karena dia belum genap 8 tahun, namun sudah lebih dari 5 tahun, yaitu ini. Ini juga 3 tahun, dia sama karena dia lebih dari 2 tahun namun belum genap 5 tahun, makanya dia mengambil bonus yang di angka 500.000. Ini 10 tahun, 9 tahun dia tidak ada, namun karena dia sudah lebih dari 8 tahun, maka dia akan mengambil bonus yang lebih dari 8 tahun, yaitu 1350. Oke, semoga kawan-kawan bisa paham ya. Sekarang kita akan mengisi kolom penempatan sama seperti tadi menggunakan rumus XLOOKUP. Saya zoom sedikit agar lebih jelas. Sama dengan XLOOKUP, tekan tab. Lookup value-nya adalah kita akan mengambil value-nya berdasarkan nama. Oke, titik koma atau koma. Lookup array-nya kita akan ngambil dari kolom nama ini. Kita akan melihat apakah nama Ali ini ada dari kolom nama kolom Ali ini. Oke, kita blok sampai ke bawah. Fn F4 atau F4 untuk menguncinya. Lalu titik koma atau koma sesuai dengan versi Excel kawan-kawan. Return array-nya kita akan, jika nama Ali ini ada dari kolom nama ini, maka return array-nya atau hasilnya adalah tampilkan kolom penempatan. Maka kita blok ini sampai ke bawah. Fn F4 atau F4 untuk menguncinya. Titik koma atau koma. Jika
jika tidak ada atau if not found, maka tampilkan 0 atau teks kosong. Di sini saya pilih menampilkan teks kosong menggunakan petik 2 di atas sebanyak 2 kali. Oke, titik koma atau koma ini tidak perlu kita isi angka 0 agar ini benar-benar ada. Maksudnya adalah Ali ini harus benar-benar ada di kolom nama ini dan penempatannya juga sesuai. Oke, kita enter, tekan baru, kita isi ke bawah sampai semuanya, kita klik 2 kali sini. Nah, bisa kita cek kembali. Misal di sini saya ingin mengecek nama Dian sama dengan di Bandung. Dian ada di Bandung, di Jakarta Pusat, Nia ada di Palembang, dan seterusnya sampai ke bulan di Tangerang. Oke. Nah, sekarang ini kita isi kolom mutasi. Di sini Ali di tahun 2024 dia akan mutasi ke Padang Sidempuan, dan juga Dian ke Siantar. Ada Dwi di Padang, Budi Padang, Ali, dan si Ali pindah 2 kali. Pertama dia pindah ke Sidempuan, lalu dia pindah ke Medan di tahun 2025. Nah, seharusnya sini akan tampil kolom penempatan yang terbaru. Sini Ali pertama di Pekanbaru, mutasi dia ke Medan sesuai dengan data yang terakhir kali diupdate. Oke. Kita akan menggunakan rumus XLOOKUP juga, sama dengan XLOOKUP. Lookup value-nya adalah kita klik kolom Ali ini menjadi kolom acuannya, titik koma atau koma. Lookup array-nya kita blok ini kolom nama Ali tadi, karena kita akan mencari nama Ali, apakah nama Ali ini ada di kolom nama ini. Oke, kita blok sampai ke bawah, kita kunci dengan F4 atau Fn dan F4, titik koma atau koma. Pattern array-nya adalah jika nama Ali ini ada di dalam kolom nama, maka tampilkan kolom penempatan. Oke, kita blok ini semua sampai ke bawah, Fn F4 atau F4 langsung, titik koma atau koma. If not found, jika nama Ali ini tidak ada, maka tampilkan teks kosong sama seperti tadi, petik 2 di atas 2 kali, titik koma. Exact match, ini kita pilih exact match karena kita bukan mencari angka atau nomor. Oke, maka kita isi angka 0, titik koma. Nah, di sini search mode kita pilih yang as to face, maksudnya adalah tampilkan data yang terbaru. Ini kan nama Ali pertama dia di Pekanbaru tahun 2021, lalu Ali di tahun 2024 dia pindah ke Sidempuan, dan di tahun 2025 Ali pindah ke Medan. Makanya sini tampilkan data yang terbaru, last to first maksud. Oke, seharusnya ini jika benar, kolom mutasi ini dengan nama Ali akan berisi teks Medan. Oke, kita enter. Kita belum isi tadi ya search mode nya, kita ulangi, kita isi angka 1 min 1. Oke, seharusnya ini berisi teks Medan. Nah, lihat, kita isi sampai ke bawah. Di sini ada yang mutasi, ada yang beda lokasinya. Misal ini dari Dwi, dia pertama di Jakarta Pusat, lalu mutasi ke Padang. Kita bisa lihat dia tahun mutasinya ini tahun 2025, dia mutasi ke Padang, maka yang akan tampil adalah data yang terbaru, data yang setelah dia dimutasi. Begitu juga dengan nama Dian. Oke, dia pertama ditempatkan di Bandung, lalu mutasi ke Pematang Siantar. Bisa kita lihat di tahun 2024 dia mutasi ke Siantar. Yang pertama dia di Bandung tahun 2022, lalu mutasi ke Siantar tahun 2024. Lalu ada Dwi, dia dari pertama Jakarta Pusat, ini tahun 2022 dia di Jakarta Pusat, lalu dia mutasi ke Padang di tahun 2025. Nah, itu dia gunanya kawan-kawan, ketika kita menggunakan ini tadi, search mode-nya kita menggunakan yang search last to first. Dia akan mengupdate data terbaru. Oke. Sekarang kita akan mengisi gaji pokok berdasarkan tabel gaji dan bonus. Oke. Sama seperti tadi kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan menggunakan rumus XLOOKUP bukan VLOOKUP ya. Sama dengan XLOOKUP
lookup value-nya, kita isi masa kerjanya, kita klik sekali di sini. Oke, masih ingat ya kawan-kawan? Titik koma atau koma, lookup array-nya kita hanya akan mengambil gaji pokok dengan masa kerjanya. Maka kita klik yang kolom masa kerja ini, karena sini maksudnya adalah cek angka 10 ini apakah ada di kolom masa kerja ini. Oke, kita kunci F8 atau F4. Maksudnya adalah kita cek angka 10 ini apakah ada di kolom masa kerja ini. Jika ada, maka dari sini return array jika ada, tampilkan gaji pokok. Maka kita blok ini semua sampai ke bawah. Kunci dengan F8, F4 atau F4. Oke, kita ulangi lagi. Cari angka 10 ini dari kolom masa kerja ini. 2 sampai 10 ini. Jika ada, return array-nya. Jika ada, tampilkan gaji pokoknya. Ini. Nah, kolom sampai ke bawah. Jangan diblok semua. Oke, kita hanya akan mengambil kolom gaji pokok ini. Setelah kita kunci, lalu titik koma atau koma. If not found, jika datanya tidak ketemu, maka tampilkan angka 0 atau teks kosong. Di sini saya menggunakan angka 0. Oke, titik koma atau koma, exact match. Nah, di sini karena gajinya sama seperti tadi, karena kita menggunakan angka, maka jika masa kerjanya belum genap 2, maka dia gajinya 2,5. Dia harus genap. Jika masa kerjanya genap 2 tahun, baru dia akan gaji segini. Jika genap 5 tahun, gajinya segini, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, di sini kita akan pilih yang angka 1, karena dia tidak mungkin kita sudah kerja setahun tapi tidak ada gaji kan. Maka kita pilih exact match, harus benar-benar ada atau yang lebih besar dari itu. Oke, kita pilih angka 1, tekan enter. Ini tanda pagar karena kolomnya terlalu kecil, maka kita format sedikit, auto fit column width. Oke, kita isi ke bawah untuk menampilkan semuanya. Kita klik 2 kali di ujung ini. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat, dengan masa kerja setahun dia akan mengambil gaji pokok 2,5. Ini juga 6 tahun dia akan mengambil gaji yang 5 tahun juga, karena dia belum genap 8 tahun, namun dia di atasnya. 6 tahun dia mengambil gaji pokok di 46. Oke, 1 tahun dia akan mengambil gaji pokok di 2,5, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika ini kita rubah? Bagaimana jika kita menggunakan min 1 tadi? Maka hasilnya ini akan menjadi masa kerja yang setahun ini dia tidak akan memiliki gaji. Oke, min 1. Kenapa dia tidak punya gaji? Karena sini kita menggunakan exact match atau X item, atau dia harus sesuai atau yang lebih kecil daripada itu atau di bawahnya. Kita enter untuk melihat hasilnya. Nah, kawan-kawan bisa lihat kenapa dia 0, karena di sini ketentuannya adalah harus genap 2 tahun baru dia gaji 2,5. Ini juga harus genap 5 tahun baru gaji 3,5. Harus genap 8 tahun baru gaji 46, harus genap 10 tahun baru gaji 5,5. Makanya di sini kita menggunakan rumus exact match or next large item. Dia harus lebih dari itu agar ketika masa kerja setahun dia tetap mendapatkan gaji, namun gajinya di angka 2,5. Oke, semoga ini bisa dipahami ya kawan-kawan. Kita kembalikan dengan menggunakan angka 1 agar dia memiliki gaji. Kita enter, kita isi ke bawah seperti tadi, klik 2 kali. Nah, ini kembali angkanya. Ya kawan-kawan, semoga ini bisa dipahami. Sekarang yang terakhir ini mungkin gampang ya, kita tinggal hanya menjumlahkan gaji pokok dan bonus. Rumusnya sama dengan kita blok kolom bonus, lalu tambah kolom gaji pokok, lalu tekan enter. Nah, sama seperti tadi, ini kolomnya terlalu kecil, maka kita format, kita klik sekali lalu kita format, kita pilih auto fit column width. Oke, kita isi ke bawah, klik 2 kali. Nah, ini sekarang semua sudah terisi ya kawan-kawan. 500.000 tambah 2,5 gaji 3 juta.
Ini masih kerja 10 tahun, gaji 5,5 tambah bonus 16, totalnya 7.100.000. Jadi kawan-kawan, semoga video ini bisa membantu kawan-kawan dan bisa memahami penggunaan Excel dengan lebih baik.